Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Apa kabar Anda di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu tentunya. Kembali bersama saya Atir Ahmad dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi untuk persiapan menghadapi ujian nasional 2012 tentunya ya. Nah, seperti biasanya saya tidak sendiri karena saya juga sudah ditemani oleh ibu guru kita, Ibu Guru Bahasa Indonesia. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Kita sapa Ibu Eti Kuswandarini dari SMP Negeri 11 Depok. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya kita kalau sudah bertemu dan juga kita menyapa teman-teman di seluruh Indonesia, kita harus ceria ya Bu? Iya, betul. Tetap semangat. Tetap semangat, betul sekali. Dan juga kita tentunya, seperti yang tadi saya sudah berikan kepada teman-teman, Ibu Eti Kuswandarini nanti akan membedah kisi-kisi ujian nasionalnya seperti apa, di mana hari ini kita akan membedah 4 indikator. Yang pertama adalah menulis catatan pengalaman pada buku harian, lalu juga menulis pesan singkat, menulis laporan, dan yang terakhir adalah menulis resensi. Nah, seperti yang kita lihat bersama-sama teman-teman di rumah, ya, itu beberapa indikator yang tentunya akan kita bahas. Sebelum kita berbincang bersama Ibu Eti Kuswandarini bagaimana bedah kisi-kisinya, ada baiknya teman-teman melihat tayangan yang satu ini terlebih dahulu. Silakan. Ada pemuan apa, Zin? Dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra, Pusat Bahasa mengadakan lomba resensi untuk siswa SMP. Wah, ini bagus, Den. Kemarin kamu pernah membuat resensi buku ilmu pengetahuan, kan? Jadi, aku sarankan kamu ikut. Kamu tertarik dengan lomba ini? Aku ingin mengikuti lomba ini. Tetapi mengapa, Zen? aku tidak percaya diri karena resensiku tidak bagus. Aku tidak yakin resensi yang telah aku buat telah memenuhi syarat resensi yang baik sehingga layak ikut lomba ini. Kamu terlalu merendah, Zen. Menurutku, resensi yang kamu buat sudah bagus dan layak. Tetapi aku ingin memperbaiki dulu resensiku. Apakah kamu bisa membantuku untuk menyunting resensi itu? Oh, tentu. Dengan senang hati, Zen. Sebuah perbincangan antara dua siswa bisa kita lihat seperti itu mungkin ya Bu Eti. Tapi apa Bu yang bisa kita komentari dari apa yang kita sudah lihat bersama-sama? Iya, yang dapat kita komentari dari tayangan tadi adik-adik itu tadi ada suatu poster ya yang di dalamnya memuat tentang lomba menulis resensi. Nah, ketika menulis resensi itu berarti mengulas dan memberikan penilaian tentang suatu buku. Tadi yang diminta adalah buku ilmu pengetahuan populer. Maka yang dinilai di sana dalam resensi adalah menilai keunggulannya, kemudian kelemahannya atau kelebihannya, bisa juga kekurangannya, dan juga buku itu layak tidak dipakai oleh siapa, dibaca oleh siapa. Nah, itu seperti itu disebut sebagai sebuah resensi. Resensi, baik. Dan tentunya itu adalah menjadi salah satu indikator yang akan kita bahas bersama-sama. Iya. Begitu ya Bu Eti. Baik. Tidak usah berlama-lama lagi, tapi sebelumnya Kak Atir mau mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mulai dari segmen kali ini, ya berikut juga di segmen-segmen berikutnya. Silakan teman-teman bisa bergabung bersama kami apabila ada yang ingin ditanyakan di line bebas pulsa kami 0800 140 3046 atau bisa melalui SMS di 0852 8386 8667 atau bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Baik. Untuk itu kita akan berikan kesempatannya Bu Eti, kita akan langsung membahas saja bagaimana bedah kisi-kisi di indikator yang pertama, yaitu adalah menulis catatan pengalaman pada buku harian. Baik, silakan Ibu Eti. Ya. Adik-adik ya, kita coba sekarang ini untuk membahas untuk bedah kisi-kisi, yaitu menulis catatan pengalaman pada buku harian. Nah, bagaimana nanti adik-adik bisa menulis pada buku harian? Tentu saja ini berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang memang adik-adik pernah alami, sehingga ini adik-adik biasa menuliskannya dalam buku harian. Baik. Nah, sekarang indikator yang pertama ya Kak Atir ya, bagaimana adik-adik nanti mencoba menulis catatan pengalaman pada buku harian. Nah, soal yang pertama ini Kak Atir nih, kita bacakan, perhatikan ilustrasi berikut. Nabil sangat percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris yang dikuasainya. Ia memandang rendah Ananta.
Oleh karena itu, dia yakin dipilih dalam seleksi mewakili lomba storytelling Kamis 16 Februari 2012. Baik. Sehari sebelum hasil pengumuman diberikan, Nabil mengajak teman-temannya makan gratis di kantin. Iya. Nah, sekarang akan tetapi hasil seleksi tidak seperti yang diharapkan. Dia hanya menjadi pendamping Ananta. Nabil menyesal dan malu bertemu teman-temannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berdasarkan ilustrasi tersebut, kalimat yang tepat untuk ditulis dalam buku harian adalah yang mana? Pilihannya adalah A ataukah A? Ini adik-adik. Hari Kamis 16 Februari 2012 sangat mendebarkan bagi Nabil. Besok adalah pengumuman Pak Asep mencari wakil sekolah dalam kompetisi storytelling. Baik. Nah, di sini ada Nabil ya. Nabil di sini dalam sebuah buku harian seharusnya tidak memakai kata Nabil, tetapi langsung memakai tokoh, yaitu aku. Nah, kemudian di sini juga tidak sesuai dengan ilustrasi karena besok di sini Pak Asep baru mencari wakil sekolahnya. Nah, ataukah B, aku sudah berusaha. Semoga kali ini aku dipilih Pak Asep mengikuti kompetisi storytelling kemarin. Ternyata Tuhan mengabulkan doaku. Aku terpilih mewakili sekolah. Karena di sini bukan dia terpilih mewakili sekolahnya, tapi dia merasa pede tadi ya, pede akan memenangkan lomba storytelling tersebut. Nah, ternyata ataukah yang C di sini? Nabil senang menjadi wakil dari sekolahnya untuk kompetisi storytelling. Dia sangat berharap mendapat juara hingga mengajak teman-temannya makan gratis. Nah, di sini ada kata-kata di sini. Nabil. Nah, tokoh Nabil dalam buku harian disebutkan nama orangnya langsung, aku. Jadi tidak disebutkan kalau Nabil berarti yang menulis adalah orang lain, bukan Nabil sendiri. Ataukah yang D? Kamis 16 Februari 2012. Aku terlalu pede sewaktu seleksi storytelling hingga meremehkan kemampuan Ananta. Hasilnya gak seperti yang kuinginkan. Wah, aku malu ketemu teman-temanku besok. Nah, jawabannya yang mana ini? Nah, kita bisa memprediksi jelas, Bu, ya. Sudah terlihat jelas. Tadi ada tokoh aku seperti itu, tetapi tidak sesuai dengan ilustrasi ya, Kak Atir ya. Sekarang kita lihat, mengapa jawabannya ini sudah terlihat? Aku, ada tokoh aku di sini. Jawabannya D. Mengapa D? Ada tokoh aku. Kemudian ada waktu. Di sini ada waktu ya. Kemudian ada juga seperti ini. Wah, aku malu ketemu teman-temanku besok. Ini adalah bahasa yang ekspresif. Yang ketika dalam menulis buku harian itu mengapa jawabannya D tadi dalam sebuah buku harian itu pertama adanya waktu, tanggal dan hari kejadian itu. Biasanya ini adik-adik sering menyebut menuliskan dari pengalaman yang dialami sehari-hari. Kapan waktu, tanggal kejadiannya, hari apa, jam berapa kadang dituliskannya. Kemudian peristiwanya itu peristiwa apa di sini? Biasanya adik-adik di rumah ketika akan menulis dalam buku harian tentu mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi. Nah, kemudian tempat kejadian atau peristiwanya, di mana peristiwanya itu terjadi. Kalau tadi di sekolah ya, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi dituangkannya, dan yang paling penting di sini dengan menggunakan bahasa yang ekspresif, yaitu menggunakan tokoh aku di dalamnya. Baik. Sehingga pada jawaban tadi itu merupakan buku harian, itu biasanya buku yang berisi pengalaman yang berkesan, yang terdiri atas waktu, tempat, yang dituangkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang ekspresif ini. Tadi kata kuncinya sudah Ibu jelaskan sedikit ya Kak Atir ya, ada waktunya, kemudian ada juga bahasa yang ekspresif seperti ini. Nah, seperti itu Kak Atir. Sudah cukup jelas tentunya. Satu poin yang bisa kita garis bawahi teman-teman tentunya kata-kata ekspresif dengan menggunakan kata aku. Saya garis bawahi dan pakai spidol merah, Bu. Iya, betul. Baik. Tadi pembahasan bedah kisi-kisi tentunya ini adalah yang pertama, ya. Ini adalah nomor pertama. Nanti kita akan membahas bedah kisi-kisi yang lainnya. Tapi tidak usah khawatir untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung. Nanti kita akan bertemu lagi. Dan jangan kemana-mana, masih tetap di siaran pendidikan interaktif.